kasih Yesus, terima kasih Allah. Kami akan mulaikan ibadah kami pada saat pagi hari ini Tuhan. Engkau berkati, Engkau urapi Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir kebaktian kami. Biarlah ibadah yang kami adakan Tuhan, ibadah yang diberkati oleh Engkau. Terima kasih Yesus, kami akan mulaikan ibadah kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita angkat pujian sungguh indah nama Yesus. Sungguh indah nama Yesus.
Tuhan akan menyinari kehidupan kita dengan firman-Nya. Asalkan kita setia, dan Tuhan tidak akan membiarkan kita sampai tergeletak. Tuhan senantiasa menopang kehidupan kita. Kita angkat ujian jalan hidup orang benar. Mari kita berdiri bersama. untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nanti juga firman Tuhan kami minta kesediaan Ibu Esther Laimo. Kita angkat pujian, kami perlu Kau Tuhan.
tetap ada di dalam rencana-rencana-Mu. Kami boleh tetap ada di dalam kehendak-Mu Tuhan. Dan pagi hari ini kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang sudah mempersiapkan hamba-Mu untuk memberkati kami lewat firman-Mu, untuk meneguhkan setiap kami lewat firman-Mu, mengingatkan kami, mendidik kami, mengajar kami lewat firman-Mu. Dan kami mau mengarahkan setiap hati dan kehidupan kami untuk firman-Mu. Bekerja berkarya lewat hamba-Mu. Kami mau melembutkan hati kami. Kami mau merelakan hati kami Tuhan, untuk diajar, diisi oleh firman-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Ampuni Tuhan setiap salah dan dosa kami. Kami siapkan hati kami yang terbaik untuk Allah bekerja, untuk Roh Kudus berkarya saat pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Puji Tuhan. Sekali lagi, haleluya. Segala pujian syukur kita kembalikan kepada Tuhan karena anugerah dan pertolongan Tuhan sehingga saya dan saudara ada sampai hari ini. Kita boleh ada di bulan yang kedua, di minggu yang kedua, di tahun 2021. Saya percaya semua itu terjadi karena kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Kita ada karena anugerah Tuhan. Kita ada karena kebaikan Tuhan. Puji Tuhan, saudara, sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, sebelumnya saya bersyukur kepada Tuhan karena oleh kemurahan Tuhan, oleh anugerah Tuhan, saya masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk berdiri, dipercayakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kurang lebih 3 minggu saya sakit, saudara, sama istri saya. Kami sakit mulai tanggal 20-an dan saya mulai sakit tanggal 25, saudara. Diawali oleh batuk, pilek, dan badan terasa lemes, lalu terkadang demam, tenggorokannya tidak enak, saudara. Itu tanggal 25. Tapi sebelumnya istri saya sudah sakit mulai dari tanggal 23 kalau tidak salah, atau 22. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada waktu saya sakit, saudara, saat itu kami langsung jujur, saudara, karena pada waktu itu bicara tentang corona kan adalah sesuatu yang menakutkan, saudara. Lalu pada saat itu, saudara, ketika saya mulai sakit, kami langsung, karena ada beberapa masukan dari teman-teman, kami langsung melakukan apa yang namanya protokol COVID, saudara. Kami langsung menjalani, melakukan, mengkonsumsi hal-hal yang ada hubungannya dengan COVID, saudara. Lalu tanggal 25 setelah saya sakit, saudara, beberapa hari kemudian, ketika istri saya melakukan tes di Prodia, saudara, ambil darah lalu mengambil tes, sambil menuju ke dokter, saudara, saya bilang sama istri saya, mungkin saya coba singgah cek dulu di laboratorium. Karena sebelumnya, saudara, istri saya melakukan swab antigen negatif, saudara. Tetapi, saudara, karena kami waktu itu melakukan tes secara, maksudnya sendiri, saudara, sendiri, saudara. Jadi kami mendapat satu alat yang mungkin saudara bisa lihat yang di TV-TV yang dimasukkan ke hidung, saudara. Lalu kami melakukan tes untuk istri saya, saudara, dan negatif, saudara. Tetapi, saudara, pada waktu itu saya berpikir begini, saya harus ke lab supaya saya bisa tahu, cari tahu apa sih hasil akhir sebenarnya, kenyataan akhir dari hasil tes kalau kami melalui antigen gitu. Maksudnya alat yang dipakai itu harus bagaimana, seperti apa, baru dinyatakan negatif. Itu yang saya maksud, saudara. Jadi akhirnya saya sambil mengantar istri saya, saudara, saya singgahlah untuk tes di salah satu laboratorium, saudara. Hanya untuk sebenarnya, saudara, mau cari tahu hasil sebenarnya istri saya, karena ada garis merah, saudara, garis merah 1, saudara. Waktu saya cek, saudara, waktu saya tes beberapa hari setelah saya sakit, saudara,
justru saya mendapatkan satu kenyataan, satu hasil yang membuat saya, saudara, jujur, saudara, down, saudara. Benar, saudara. Saya tahu bahwa sakit itu atau sakit yang sekarang ini lagi menghebohkan itu adalah sesuatu yang sangat menakutkan, saudara. Tidak usah bilang orang yang sakit, saudara. Orang yang maksudnya orang yang positif. Orang yang sakit saja, batuk pilek, disuruh untuk tes, mereka takut, saudara. Kebanyakan takut karena takut melihat hasil, takut mendengar hasil. Walaupun mungkin cuma batuk pilek, tenggorokan tidak enak, saudara. Tetapi saya, saudara, ketika saya duduk, pertama dilayani ramah, saudara. Tetapi ketika saya mengambil hasil, saudara, perlakuan, saya mulai curiga dari itu, saudara. Pada waktu itu saya suruh anak saya untuk mengambilkan hasil Gian. Tetapi ketika Gian turun, tidak dikasih, saudara. Dibilang bahwa harus orangnya sendiri yang mengambil. Padahal sebelum saya keluar dari lab itu, saya bilang, bisa nggak saya suruh ambil anak saya hasil? Oh bisa. Tetapi ketika mengambil, saudara, tidak diizinkan, saudara. Ketika saya masuk kembali ke lab itu, saudara, orang yang menerima saya pertama sudah lain, saudara. Dia menyambut saya. Saya mau mendekati dia bilang langsung aja pak, di ruangan sana. Ketika saya masuk di ruangan tes, saudara, orang yang tes saya, ambil swab saya, itu juga bersikap lain, saudara. Tidak seperti ketika saya pertama datang. Dia mulai menjauhi saya, lalu saya tanya, saya sudah mulai curiga, saudara. Secara manusia saya down, saudara. Sampai tidak takut, saudara. Orang yang tidak sakit saja takut, saudara. Apalagi ketika saya tanya, kenapa? Apa hasil saya? Lalu saudara lihat, saudara, saya dinyatakan positif, saudara. Kaget saya, saudara. Saya down, saudara. Orang bilang, oh pasti Tuhan tolong, oh pasti bisa kok. Tapi saudara, garis merah, saudara, saya dinyatakan positif COVID, saudara. Kaget saya, saudara. Secara manusia, saudara, saya down. Selama ini mungkin saya berpikir, masa sih anak Tuhan bisa kena? Betul, saudara. Masa sih hamba Tuhan bisa kena? Mungkin yang lain-lain itu bisa kena karena mereka tidak menerapkan protokol kesehatan. Tetapi ketika saya menerima hasil ini, saudara, dalam perjalanan pulang saya diam, saudara. Dari awal kami hanya berbicara enak, menjanjikan dari sini nanti kita makan ya. Karena pikir, saudara, sudah beberapa hari sakit, mulut tidak enak. Tidak jadi, saudara. Dan malam itu saya memberikan kabar kepada Om Fran, kepada Ibu Febe, menyampaikan hal ini, saudara, untuk diteruskan sebenarnya. Tetapi karena ada pertimbangan, tidak, saudara. Saya menyampaikan kepada orang-orang terdekat yang saya kenal dekat, minta dukungan doa, secara manusia, saudara. Saya takut, saudara. Saya sempat berpikir beberapa bulan yang lalu saya sama Om Fran berdiri melayani orang yang diduga, saudara, saya katakan, saya pakai bahasa diduga, memakamkan orang, saudara, dalam kondisi yang dinyatakan sebagai penderita itu, saudara. Lalu saya sekarang dinyatakan seperti itu. Pikiran saya melayang, saudara, melayang kemana-mana, saudara. Karena sejak saat itu saya harus isolasi mandiri, saudara. Saya harus tinggal di kebun belakang, saudara. Kebetulan saya bikin satu kayak semacam pondok kecil, saudara, yang seperti kayak di pinggir-pinggir jalan itu. Saya harus diisolasi mandiri, saudara. Saya takut, saudara, apalagi kalau mendengar ada ambulans lewat, saudara. Saya jadi takut, saudara. Pikiran saya melayang kemana-mana, saudara. Saya mengingat peristiwa saya sama Om Fran memakamkan orang. Lalu saya berpikir, berarti saya akan alami seperti ini, saudara. Manusia saya tuh, saudara. Orang bisa bilang, oh anak Tuhan harus kuat. Tetapi ketika menghadapi situasi itu, saudara, suasana hati kita akan berbeda. Mohon maaf, saudara.
Ada rasa ketakutan, ada rasa kekhawatiran, saudara. Ditambah dengan masuk WA berseliweran, orang yang meninggal lah, orang yang beginilah begitu gara-gara sakit ini, saudara. Saya bingung, saudara. Saya jadi tambah pikiran, saudara. Makanya tidak heran, saudara, ada banyak orang yang jalan ketika sakit ini bukan karena parahnya sakit, saudara, tetapi karena pikiran, saudara. Pikiran sebenarnya sakitnya mungkin biasa, batuk, pilek saja, saudara. Tetapi karena pikiran, saudara, akhirnya membuat dia harus jalan, saudara. Dan itu saya alami, saudara. Selama beberapa hari itu saya alami, saudara. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan. Hari Jumat yang lalu adalah akhir dari saya isolasi, saudara. Saya berterima kasih kepada Tuhan. Saya berterima kasih kepada sahabat-sahabat saya, rekan-rekan pelayan saya, rekan-rekan pelayanan yang selalu mendoakan saya, saudara. Hari Sabtu sebelumnya kami masih dengan Pak Komang, saudara, ke Dompu, saudara. Dan kami menerapkan protokol COVID. Tapi Senin, saudara, saya sakit, saudara, dan kosoni. Padahal dalam pembicaraan kami bicara tentang corona, saudara. Tapi tidak tahu, saudara, minggu berikut, saudara, saya divonis seperti itu. Saya menerima hasil seperti itu. Tapi saya percaya, saudara, saya berdiri hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan masih memberikan kesempatan bagi saya untuk melayani saya dan istri saya, saudara. Saya bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih buat rekan-rekan yang selalu mensupport saya di dalam doa, selalu mendukung saya di dalam doa. Rekan-rekan pelayanan, Ibu Febo yang setiap hari selalu menanyakan keadaan kami, saudara. Om Frans, Tante Esther yang selalu menanyakan keadaan kami lewat istri saya, saudara. Ada beberapa orang yang selalu mendukung saya. Saya sebenarnya sampai hari ini saya tidak pernah cerita ke orang tua saya, saudara. Karena saya takut, saudara, ketika saya menyampaikan hal ini mereka drop, saudara. Jadi saya tidak kasih tahu sampai hari ini. Hanya orang-orang yang saya kenal dekat yang saya beritahukan. Saya berterima kasih kepada rekan-rekan yang ada di gereja Kohen, saudara, luar biasa, saudara. Ketika saya menyampaikan malam itu ke dia, saudara, dia menghubungkan saya dengan dokter, saudara, menghubungkan saya. Lalu mulai malam itu, saudara, dokter itu langsung membackup saya. Dia menyampaikan hal-hal yang perlu saya lakukan, hal-hal yang perlu saya konsumsi. Apa yang saya tidak lakukan, saudara, semua saya lakukan. Mulai orang bilang minum minyak kayu putih, saya minum, saudara. Apa yang saya tidak lakukan? Tante WA saya, Mike coba hirup udara yang pakai ketel itu, saudara, yang direbus, saudara, untuk air. Saya lakukan, saudara. Apa yang saya tidak lakukan? Semua, saudara, karena ada rasa takut di dalam hati. Suruh makan bawang putih, saya makan, saudara. Apa yang saya tidak lakukan? Karena saya berpikir di akhir apa yang akan terjadi. Puji Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan masih sayang saya, sehingga pada pagi hari ini Dia masih memberikan saya kesempatan untuk berdiri melayani Tuhan. Puji Tuhan. Baiklah, kita akan masuk di dalam kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini saya berikan tema hidup yang menghargai kasih sayang atau kebaikan Tuhan. Saya mohon maaf kepada rekan pelayan. Saya izin kepada Om Frank, saya minta maaf. Saya tidak mengikuti tema besar yang sudah ditentukan untuk bulan ini. Saya menyampaikan ini, saya mengambil ini bertolak dari apa yang saya alami, saudara. Hidup yang menghargai kasih sayang atau kebaikan Tuhan. Mari kita baca di dalam Mazmur pasal yang ke-90. Mazmur pasal yang ke-90 ayat yang ke-12. Saya undang sama-sama kita bangkit berdiri dan kita akan baca ayat ini. Ayat ini adalah ayat yang tidak asing bagi saya dan saudara. Mazmur pasal yang ke-90 ayat yang ke-12 pada hitungan yang ketiga. 2, 3. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijak
sana. Haleluya, puji Tuhan. Silakan saudara duduk. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Mazmur pasal yang ke-90 ini merupakan salah satu sastra yang paling kuno di antara karya sastra yang pernah ditulis, saudara. Mazmur ini merupakan salah satu sastra yang paling kuno di antara karya sastra yang pernah ditulis. Dan Mazmur ini ditulis oleh Musa, seorang pemimpin masyarakat, pemimpin politik, pemimpin militer, sekaligus pemimpin rohani yang luar biasa. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, secara cepat, secara umum kehidupan Musa itu kita dapat bagi menjadi 3 periode. Periode pertama yaitu periode 40 tahun pertama, di mana Musa lahir lalu diangkat sebagai anak oleh putri Firaun hingga dibesarkan di kerajaan Mesir sebagai seorang pangeran yang muda. Itu yang periode yang pertama. Periode yang kedua adalah masa 40 tahun berikutnya di tanah Median, di mana ia bekerja sebagai seorang penggembala kambing domba milik mertuanya dan menjadi seorang yang dianggap tidak berarti apa-apa. Itu periode yang kedua. Dan yang terakhir dimulai ketika ia diperintahkan Tuhan memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir dan berjalan selama 40 tahun di padang gurun menuju tanah perjanjian, di mana saat itulah ia sadar bahwa Tuhan adalah segalanya sekaligus menjadi sandaran hidup baginya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini 3 periode kehidupan dari Musa, saudara. Dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Mazmur pasal yang ke-90 ini ditulis pada masa tua Musa. Pada masa tuanya Musa, dia menulis syair yang tercatat di dalam Mazmur pasal yang ke-90. Mazmur 90 ayat 10 berkata, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru, dan kami melayang lenyap, saudara. Di masa tuanya Musa menulis ini, lalu dilanjutkan dengan ayat yang ke-12 yang menjadi ayat pokok kita pada pagi hari ini. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa firman Allah berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami, saudara? Mengapa, saudara? Kenapa Tuhan tidak bilang, ajari kami untuk menghitung bulan-bulan yang kami lewati, ajarlah kami untuk menghitung tahun-tahun yang kami lewati, saudara? Kenapa firman Tuhan tidak berkata demikian, saudara? Tetapi firman Tuhan berkata, ajar kami menghitung hari-hari kami, saudara. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena ketika kita merenungkan hidup kita yang kita lalui hari demi hari, itu lebih membuat kita melihat dan menyadari apa yang sudah Tuhan lakukan dalam setiap kehidupan kita. Kalau saudara hitung 1 bulan kemudian, saudara lupa dengan apa ketika saudara lewati menit demi menit, jam demi jam, saudara sudah lupa apa dengan apa yang Tuhan lakukan dalam hidup saudara. Saudara hanya melihat secara umum, oh Tuhan baik. Tetapi hari-hari yang saudara lewati, saudara lupa, saudara. Makanya firman Allah berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami, saudara. Supaya ketika kita mengakhiri hari yang sudah kita lewati, kita bisa kilas balik, saudara, dari pagi. Jam begini Tuhan menolong saya.
Jangan begini Tuhan menolong saya. Jangan begini Tuhan menolong saya. Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau saudara jelas balik di tahun, setiap tahun, saudara hanya melihat secara umum saja bahwa sampai hari ini Tuhan menolong saya. Kita melihat, kita dapat melupakan semua yang sudah kita alami, menit-menit yang kita lewati, jam-jam yang kita lewati bersama. Dan yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah tujuan kenapa firman Allah datang. Musa menuliskan syair ini, ajar kami untuk menghitung hari-hari kami, supaya kita beroleh hati yang bijaksana. Ketika kita melihat hal yang sudah kita lewati dalam hari itu, kita akan menaikkan pujian syukur kepada Tuhan, karena sepanjang hari Tuhan sudah menolong saya. Tuhan sudah menuntun kehidupan saya. Inilah saudara masuk dari Mazmur pasal yang ke-90 ayat yang ke-12. Ini menjadi pesan Tuhan bagi kita. Adakah kita menyadari bahwa detik-detik yang tidak dapat kita lihat secara kasat mata itu, adakah kita mengingat detik-detik, menit-menit yang kita lewati secara kasat mata itu? Makanya firman Allah datang kepada saya dan saudara, ajar kami untuk menghitung hari-hari kami. Apakah kita telah menggunakan waktu-waktu kita seperti yang Tuhan kehendaki, saudara? Sama seperti doa yang Musa naikkan lewat Mazmur pasal 90 ayat yang ke-12 ini. Tuhan mau, saudara, kita memiliki hati yang bijaksana di dalam menghitung hari-hari. Karena jangan-jangan, saudara, tanpa kita sadari, karena kesibukan yang kita lewati, kesibukan yang kita lakukan, kita melupakan hal-hal yang sudah kita lakukan dalam hidup kita. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, lewat Mazmur pasal yang ke-90 ayat yang ke-12 ini, saudara, ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan, tapi mungkin cuma satu atau dua yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini. Lewat Mazmur pasal yang ke-90 ini, poin yang pertama yang ingin saya sampaikan lewat Mazmur pasal yang ke-90 ayat yang ke-12 adalah belajar menyadari bahwa hidup kita itu hanya sementara atau terbatas. Hidup kita hanya sementara atau terbatas, saudara. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Mazmur pasal yang ke-90 ayat 5 dan ayat yang ke-6, firman Allah berkata, saudara, 90 ayat 5 dan 6, Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh, di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Ini, saudara, gambaran kehidupan kita manusia. Hidup kita hanya sementara, saudara. Hidup kita hanya singkat, saudara. Terbatas, saudara, kehidupan kita. Makanya karena kehidupan kita yang singkat, kehidupan kita yang sementara, saudara, mari kita melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan masih memberikan kita kesempatan ada sampai hari ini. Kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil pulang oleh Tuhan. Beberapa hari yang lalu saudara sudah lihat kan, ada jemaat saudara yang dipanggil pulang oleh Tuhan. Dan saya melihat status yang menyatakan bahwa tidak menyangka begitu cepat Tuhan panggil, saudara. Nah, inilah gambaran kehidupan kita. Kehidupan kita itu hanya sementara, saudara. Apa yang kita lakukan? Senangkan hati Tuhan. Lakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Kita jemaat GKI Bima yang ada, apa yang dapat kita lakukan, saudara, dengan hidup kita yang singkat? Mari
Mari layani Tuhan dengan talenta yang sudah Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Layani Tuhan saudara dengan talenta, dengan karunia yang sudah Tuhan berikan. Mungkin tidak semua orang bisa berdiri di tempat ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, untuk memimpin pujian, untuk mencari singers, tetapi lewat doa-doa saudara, lewat doa-doa saudara, itu adalah bagian dari karunia yang Tuhan berikan untuk saudara lakukan, menyenangkan hati Tuhan saudara. Ini saudara yang Tuhan mau dalam hidup kita di hari-hari seperti ini. Kita tidak tahu saudara, seperti saya saudara, saya tidak nyangka tentu saya tanya sama saya, Maya kejangkit di mana? Saya tidak tahu saudara. Saya tidak pernah keluar rumah. Kalaupun keluar rumah saudara, saya pakai mobil, itu pakai motor, pakai ini saudara. Masker sama istri saya. Saya mau bilang di gereja, tidak saudara, saya tidak bilang saya kejangkit di gereja. Tetapi ini menyatakan kepada saya dan saudara bahwa bahaya itu, hidup kita itu hanya selangkah dari maut saudara. Kita tidak tahu kapan Tuhan panggil kita. Saya tidak mendoakan supaya saudara tidak berumur panjang, tidak saudara. Tetapi kejadian dari sahabat-sahabat kita, rekan-rekan kita, jemaat yang lain, itu menjadi gambaran dalam setiap kehidupan bahwa betapa singkatnya kehidupan manusia. Saudara tinggal memilih, saudara ada bersama dengan Tuhan atau saudara ada di luar Tuhan. Itu pilihan yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kesempatan yang Tuhan beri kepada saya dan saudara, lakukan itu. Lakukan hal-hal yang membuat Tuhan disenangkan dalam hidup kita. Saya menyadari secara manusia kita punya kekurangan, kita punya keterbatasan. Mungkin tanpa kita sadari kita menyakiti hati Tuhan, kita menyakiti hati sesama, menyakiti rekan-rekan yang ada di dalam pelayanan, di dalam kita bergereja. Memang kita manusia, kita sempurna. Tetapi saudara, lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini membawa saya dan saudara untuk memiliki hati yang bijaksana, untuk kita melewati hari-hari yang sudah Tuhan beri dalam hidup. Kita memiliki hati yang bijaksana. Gunakan waktumu untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena ketika engkau dipanggil pulang, engkau sudah punya modal untuk ada bersama dengan Tuhan. Jangan ketika kita sakit saudara, waktu kita sudah pendek, baru kita mau bilang Tuhan kasihkah saya umur panjang. Itu saya alami saudara. Kenapa saudara? Karena saya melihat di WA mengatakan itu, bahwa hari segini, hari ke-8, hari ke-7 baru akan aman. Dari hari pertama, kedua, ketiga saudara, saya mengingat hal itu. Apa yang akan saya alami di hari yang ke-7, di hari yang ke-8, hari yang ke-9 saudara. Karena saya membaca itu saudara di WA saudara. Ada rasa takut saudara. Dulu saudara ketika berdoa saudara, hanya berdoa ketika mau tidur, bangun pagi berdoa, makan baru berdoa saudara. Tetapi saudara, saya ingin katakan kepada saudara, ketika kita mengalami sakit ini, seakan-akan saudara, seluruh waktu kita melakukan, kita hanya mau berdoa kepada Tuhan. Itu saudara. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, makanya saya berterima kasih kepada Tuhan lewat sahabat-sahabat, lewat rekan-rekan yang ada di dalam gereja ini, mendukung kami, mendukung saya pribadi, membantu saya di dalam doa. Saya percaya saudara, apa yang saya alami, apa yang saya nikmati sekarang ini adalah bagian dari doa saudara-saudara semua. Terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih kepada saudara. Dan saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, terkadang kita secara manusia, kita sudah lupa
apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita mengalami satu hal yang membuat kita takut, saudara, membuat kita menjadi cemas, apalagi itu berhubungan dengan nyawa kita, baru kita mulai mengingat-ingat, Tuhan, saya kan sudah melakukan ini, Tuhan, saya kan sudah berbuat ini, masa Tuhan tidak pandang ini? Karena seperti itu yang akan kita pikirkan, saudara. Makanya saya tergerak untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Bukan hanya ketika saudara ada di dalam masalah, bukan hanya ketika saudara ada di dalam sakit, baru saudara dekat dengan Tuhan. Ketika saudara senang pun, ketika saudara bahagia pun, cari Tuhan, senangkan hati Tuhan lewat apa yang bisa kita lakukan dalam hidup kita. Saudara, hal yang kedua, saudara, dari Mazmur pasal yang ke-90 ayat yang ke-12, menyadarkan kita bahwa dalam hidup Allah adalah tempat perlindungan yang sejati. Ini hal yang kedua, menyadarkan kita bahwa di dalam hidup Allah adalah tempat perlindungan yang sejati. Mazmur 90 ayat 1 dan 2 berkata, saudara, Mazmur 90 ayat 1 dan 2, Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Ayat yang pertama saya garis bawahi, saudara. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Dia adalah Allah, tempat perlindungan yang sejati dalam hidup kita. Orang lain, saudara, teman, sahabat bisa menolong kita, tetapi semua itu terbatas, ada batas. Tetapi Allah adalah tempat perlindungan kita yang sejati. Jadikan Tuhan itu tempat perlindungan dalam setiap kehidupan. Mazmur 37 ayat yang ke-9, 39. Mazmur 37 ayat 39. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesusahan. Tuhan adalah tempat perlindungan kita pada waktu kita mengalami hal-hal yang menyakitkan dalam hidup kita. Ayat yang terakhir saya undang kita sama-sama bangkit berdiri untuk membacakan ayat ini bersama-sama sebelum kita menyanyikan sebuah pujian. Mazmur pasal 46 ayat yang kedua, kita akan baca bersama-sama ayat ini sebagai ayat yang terakhir bagi kita pagi hari ini. 2, 3. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Amin. Tuhan terbukti dalam setiap hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua pagi hari. Haleluya. Tuhan itu ada di dalam setiap keadaan hidup kita. Tuhan selalu bersama dengan kita dalam setiap perjalanan hidup kita. Haleluya. Yesus, haleluya. Haleluya. Engkau ada bersamaku. Haleluya. Di setiap musim hidupku. Tuhan tidak pernah
pribadi, lepas pribadi. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami berterima kasih sebab Engkau Allah yang selalu ada di dalam setiap keadaan hidup kami. Tuhan selalu bersama kami. Tuhan selalu berjalan bersama kami. Terima kasih Bapa di surga. Pagi ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar pagi hari ini menjadi berkat bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan memberikan persembahan, baik itu ekstra kolektor, persembahan untuk kas gereja, persembahan untuk diakonia, apapun yang kami persembahkan pada pagi hari ini. Biar Tuhan memberkati kami, setiap pribadi yang sudah memberikan. Tuhan berkati kami, sebagaimana Tuhan sudah menjanjikan. Kalau orang yang memberi dengan ketulusan hati, maka Tuhan akan balas berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini yang menjadi doa kami pada pagi hari ini Tuhan. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita berkata, amin. Nama Tuhan, kita akan memberikan korban persembahan ekstra kolektor, sedangkan kolektor dan kas gereja nanti pada saat kita pulang atau selesai ibadah masuk. Dan pujian berkat anak cucu. Puji Tuhan, Tuhan berkati setiap persembahan Bapak Ibu sekalian. Dan kita masuk dalam informasi kegiatan ibadah. Kita ibadah setiap hari Minggu tetap ibadah pagi jam 7:30 dan ibadah malam jam 6:30. Kami informasikan kepada kita sekalian, jemaat sekalian, bahwa besok hari Senin tanggal 15 Februari seluruh jemaat diundang oleh keluarga Bapak Dwi Hamdani dalam ibadah syukur yang akan diadakan jam 6 atau jam 18 tempat rumah keluarga di Kampung Saraen. Dan kita bersama-sama diundang untuk hadir dalam ibadah syukur sehubungan dengan beberapa hari lalu tanggal 8 telah dipanggil pulang Ibu kekasih Ibu Amreni dan sudah dimakamkan tanggal 10 kemarin. Mewakili Ibu Kepala kami informasikan juga tadi malam saya masih messenger sama
Saudara Victor, dan kalau Tuhan izinkan hari ini kita akan keluar rumah sakit. Jadi tadi malam saya messenger sama Saudara Victor sampai saya ke keluarga jemaat, saya messenger malam juga gimana mami? Oh puji Tuhan om membaik, dan kalau Tuhan lagi besok hari ini keluar rumah sakit. Kita tetap berdoa supaya Tuhan tolong. Kalau Tuhan hari ini keluar rumah sakit dan terus ada pemulihan, Tuhan kerjakan bagi gembala. Puji Tuhan. Baik, mewakili Ibu Gembala dan seluruh jemaat kami menyampaikan ucapan selamat ulang tahun tanggal 16 Ibu Esther Prayono, tanggal 16 juga Bapak Ibu Rizky Karyanto, tanggal 17 Ibu Hosiana Sungkono, dan tanggal 20 Ibu Yanti Tanius yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Dan kepada saudara-saudara yang sudah berulang tahun minggu lalu, nanti sebentar pas kita selesai kita nyanyi lagu terakhir, mari maju ke depan untuk didoakan. Ya. Tanggal 8 ada saudara Dewi Kurniawan, tanggal 8 itu ada saudara Tommy Junior, tanggal 10 ada Nicholas Romeo Widiarto, tanggal 11 ada Ibu Berli, tanggal 11 ada Ibu Adik Axel Alexander Wijaya, tanggal 12 ada Ibu Selviana, dan tanggal 12 juga ada Saudari Felicia. Demikian juga yang ulang tahun pernikahan ada Bapak Tarwidi dan Ibu Angelia, dan Bapak Haji Sunari Ibu Nia Nurmiska. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, kita akan menghadiri ibadah pagi hari ini. Mari kita bersama-sama berdiri. Doa penutup berdoa berkat oleh Bapak Pendeta Thomas Simon. Kekuatan hidup. Yesus
kasih sayang Tuhan, menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan, menikmati penyertaan Tuhan lebih nyata lagi, dan nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Saat ini kami hamba-hamba mengangkat tumpang tangan, mohon berkat atas kehidupan pada saudara-saudara kami yang berulang tahun. Kami berdoa turunlah kiranya segala berkat, berkat Abraham, Ishak dan Yakub, berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus memenuhi saudara-saudara kami yang berulang tahun ini Tuhan. Kami berdoa berkati mereka di tengah-tengah hidup pribadi, di tengah-tengah Tuhan keluarga rumah tangga mereka, di tengah-tengah segala yang mereka rindukan dan cita-citakan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus berkat Allah senantiasa menimpa mereka, nikmati dan alami di dalam hidup ini. Terpujilah nama Bapa kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Bapa yang baik, demikian setiap kami umat yang hadir pagi hari ini, diberkati kami sekalian. Tuhan tolong kami dalam hidup pribadi, dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam usaha, tugas atau pencarian kami, disertai dan diberkati oleh Engkau Tuhan. Teristimewa sepanjang itu berjalan dalam segala karya kami. Kami percaya menyertai Tuhan sempurna. Kami nikmati dan kami alami di dalam hidup ini. Teristimewa karuniakan kami kesehatan, karuniakan kami kekuatan di hari-hari ini. Kami yang sakit dijamah, dipulihkan, disembuhkan oleh Tuhan. Yang lemah dikeluarkan, yang bimbang, yang dalam Tuhan kami mulai pergumulan, diberikan jalan keluar, kelepasan, kemenangan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Demikian kami berdoa, jika Tuhan kehendaki hari ini Ibu Gembala akan tinggalkan rumah sakit kembali ke rumah Tuhan. Tuhan juga yang terus memulihkan hamba-Mu. Tuhan yang senantiasa menyempurnakan kesembuhan hamba-Mu, sehingga Tuhan di waktu yang akan datang dapat kembali ke Tuhan dalam pengembangan pelayanan di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Segala puji, hormat dan syukur berkati seluruh hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pada pagi hari ini. Pakai kehidupan dan pelayanan mereka lebih lagi ya Tuhan, untuk kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa besok ada ibadah syukur di tengah-tengah keluarga Bapak Puyi Hamdani. Tuhan berkati, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan. Kami semua jemaat yang diundang oleh hadir bersama-sama dalam ibadah syukur besok Tuhan, dan lewatnya nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih Bapak ini doa kami. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna. Kami nikmati, kami alami. Kami tiba di rumah dengan sejahtera selamat daripada Tuhan. Terima kasih. Kami akhiri ibadah kami saat pagi hari ini. Dan saat ini jemaat yang kekasih, mari kita arahkan hati kita, adakan tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Pulanglah dan bawalah segala berkat, anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita di sorga, kasih sayang yang di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, serta persekutuan, penghiburan, kekuatan, pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai pagi hari ini, esok bahkan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Segala berkat ini kita terima di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus